lagi. Masih ngos-ngosan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala maulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Al-Mukarram Dzurriyyat Tuan Guru Haji Mutawalli bin Tuan Guru Haji Yahya Al-Kalimi, Tuan Guru Saiful Islam, Tuan Guru Badar, beserta seluruh dzurriyyat yang lain. Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Haji Fahrul Razi, dosen tiang, direktur pasca sarjana UIN. Sebetulnya malu tiang berdiri di sini. Rekan-rekan anggota forum koordinasi pimpinan daerah Lombok Timur, Pak Sekda, Pak Dandim, Pak Kapolres, para sesepuh, tokoh masyarakat, para pimpinan organisasi kemasyarakatan, hadirin hadirat undangan yang mohon maaf yang tidak sebut satu persatu, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kita hadir di sini pertama untuk menyatakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita punya tuan guru, kita punya sesepuh, kita punya orang tua, kita punya pendidik masyarakat Lombok Timur dan masyarakat Lombok pada khususnya, umumnya, yaitu Allah telah menganugerahkan kepada kita Tuan Guru Tuan Guru Haji Mutawalli bin Yahya Al-Kalimi. Yang kedua adalah kehadiran kita di samping untuk mengenang keberadaan beliau khususnya di wilayah ini, juga adalah untuk meneruskan apa yang telah beliau gariskan kepada kita, apa yang telah beliau wasiatkan kepada kita, apa yang telah beliau ajarkan kepada kita, bukan hanya di Kabupaten Lombok Timur, tetapi juga di kabupaten-kabupaten yang lain, di khususnya Pulau Lombok ini. Dalam tulisan Al-Mukarram Tuan Guru Fahrul Razi, Profesor Doktor, beliau sejelas-jelasnya, seterang-terangnya mengungkap peran Tuan Guru Haji Mutawalli bin Yahya Al-Kalimi. Dalam sebuah buku tebal, marak tebal Al-Quran itu tebalnya, alhamdulillah. Maka lebih tebal dari itu. Intisarinya adalah bagaimana perjuangan Al-Mukarram Tuan Guru Haji Mutawalli di Pulau Lombok ini bersama-sama dengan Tuan Guru yang lain di wilayah di Pulau Lombok ini. Saya ingin bernostalgia Bapak Ibu sekalian, di Jeruwaru dan sekitarnya Lombok Tengah hidup al-maghfurlah Tuan Guru Haji Mutawalli Al-Kalimi. Di masa itu kita bergeser ke utara Lombok Timur. Di situ ada Kecamatan Terara, Kecamatan Montong Gading, Kecamatan Sikur, dan yang berdekatan dengan itu ada Tuan Guru Fadil dari Bodak. Sampai sekarang diteruskan oleh putra beliau, Tuan Guru Fadil Al-Maghfurlah. Bergeser lagi ke bawah, di situ ada Tuan Guru Mahsun di Mas Bagi, yang makamnya kita lihat jika Bapak Ibu sekalian menuju ke Tanah Mai, tempat kita makan-makan yang enak di Mas Bagi itu. Di pojok itu ada makamnya Tuan Guru Mahsun. Di bawah sini di Kelayu ada Tuan Guru Haji Badaruddin Umar.
bersama dengan Tuan Guru Ahmad Tretetet. Tahu dah, masih diingat belum Guru? Tuan Guru Ahmad Tretetet itu putra dari Tuan Guru Umar. Lalu kemudian di atasnya lagi di sebelah kanan ada Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Bergeser ke kanan, di situ ada Tuan Guru Jamaluddin, ada Tuan Guru Abdul Manan, ada Tuan Guru Husni dan lain-lain. Bergeser di sebelah timurnya lagi ke utara ada Tuan Guru Zainuddin Arsyad yang disebut dengan Hamzar. Diteruskan sekarang putra putri beliau Tuan Guru Hasmi Hamzar. Di masa itu Bapak Ibu sekalian tidak pernah terjadi perselisihan, damai, aman, tenteram. Semua tuan guru kita yang hidup pada masa itu saling bersilaturahim satu dengan yang lain. Tidak pernah ada percekcokan, tidak pernah ada perselisihan. Yang ada itu harmonis, semuanya saling berkunjung. Ketika pada saat Idul Fitri semua berdatangan menuju ke satu titik. Yang sana datang ke sini, yang sini datang ke sana, saling berkunjung, rukun, guyup, alhamdulillah. Oleh karena itulah, apa yang telah beliau contohkan kepada kita sekarang, pada masa lalu itu harus kita terapkan pada masa sekarang ini. Ada 3 ukhuwah yang beliau amalkan dalam kehidupan ini: ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah. Semuanya itu terpatri, terlakoni dalam kehidupan beliau-beliau, dalam kehidupan kita berbangsa, bernegara di Kabupaten Lombok Timur ini. Tetapi sekarang, Masya Allah, sekedik-kedik bersiap, sekedik-kedik bersual, sekedik-kedik berselisih, sekedik-kedik bertentangan. Karena itulah kita pertanyakan, di mana ukhuwah Islamiyah kita? Di mana ukhuwah watoniyah kita? Di mana ukhuwah basyariyah kita? Jika kita sekedik-kedik bersiap, sekedik-kedik bersengketa, sekedik-kedik bermusuhan satu dengan yang lain. Contoh itulah yang telah diberikan oleh Al-Maghfurullah kepada kita, Tuan Guru Haji Mutawalli bin Yahya Al-Kalimi, tentang bagaimana mempraktekkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah. Beliau memberikan contoh kepada kita luar biasa. Kalau kita sekarang ini banyak yang berdakwah dengan omongan, banyak berdakwah dengan kata-kata, ajakan, tetapi beliau berdakwah dengan omongan iya, tulisan iya, begawian juga iya. Betapa banyak jalan yang telah dibuka oleh beliau, betapa banyak madrasah yang sudah dibuka oleh beliau, betapa banyak jembatan-jembatan yang telah beliau bangun ketika masih hidupnya, luar biasa banyaknya. Itulah yang betul kita contoh pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kehadiran kita di sini selain sebagai rasa syukur kepada Allah SWT, juga adalah untuk mengikuti, menerapkan, mengamalkan apa yang telah beliau ajarkan kepada kita ketika masa hidup beliau. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini menjadi pengikut-pengikut beliau yang setia, yang selalu mengamalkan ajaran-ajaran beliau sebagaimana tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian Bapak Ibu sekalian, selamat kepada zuriat keluarga besar Yayasan Darul Yatama wal Masakin yang pada hari ini melaksanakan haul yang ke-39 dari Al-Maghfurullah Tuan Guru Haji Mutawalli bin Yahya Al-Kalimi. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT, dan semoga kita semua dapat mengamalkan apa yang telah menjadi arahan pengajian materi yang beliau ajarkan kepada kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Untuk lebih lanjut nanti Pak Profesor akan menjelaskan kepada kita lebih lanjut bagaimana ajaran beliau, mudah-mudahan bisa disampaikan oleh beliau. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kepada Bapak Bupati matur tampiasa. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya tausiah sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Saiful Islam Sibawahi LCMA. Kepada beliau kami dahulukan. Mohon maaf acaranya diralat. Sebelum Tuan Guru Saiful, Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Haji Fahrul Razi mohon berkenan untuk memberikan. Ini atas permintaan Tuan Guru Saiful Islam. Oh. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah al-qaim bihuquqillah ma waqat illa wa farajallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'd. Al-Muhtaram, Al-Mukarram, Bapak Bupati Kabupaten Lombok Timur, Al-Mukarram Bapak Dr. Andes, Tuan Guru Haji Muhammad Sukiman Azmi MM. Insyaallah sebentar lagi beliau akan menyandang gelar doktor. Amin. Beserta seluruh Forkopimda yang sempat rawuh yang kami muliakan, yang mulia dan terhormat seluruh zuriat Ninida Tuan Guru Haji Muhammad Mutawalli bin Dato Tuan Guru Haji Yahya Al-Kalibi, akhussu bizikri Adinda Al-Mukarram Tuan Guru Haji Saiful Islam LCMA, Adinda Tuan Guru Haji Badarudin yang sempat rawuh di tempat yang mulia ini, yang muliakan, dan seluruh ya, Bapak, Bibi, Nini, tiang yang sempat rawuh di tempat ini yang muliakan, para jamaah yang muliakan, singkatnya hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelum kita mendengarkan tausiah dari Adinda Tuan Guru Saiful Islam yang mukadimahkan paling hanya 5 menit. Terima kasih Bapak Bupati sudah memaksakan saya untuk bicara di tempat yang mulia ini. Tapi pemaksaan yang berkah insya Allah. Saya Fahrul Razi bin Ahmad Dahlan, Ahmad Sadia, penanda Papu Tiang Papu Dahlan, Mesemeton Papu Tiang Kanceng Nini Datiang Nini Unang Sebinian Alini Dadong Guru Muhammad Mutawalli Sapaling Lingsir. Maka berdasarkan itu nasabun tahsibul ula biqula qalladatha nujumahal jauzar. Ada mungkin sedikit kepatutan jika yang bicara tentang Nenek Datang Guru Muhammad Mutawalli. Bapak Ibu saudara-saudara rahimakumullah, Nenek Datang Guru Mutawalli sosok ulama yang sangat karismatik. Beliau mengambil metode dakwah yang unik yang tidak diambil oleh tokoh-tokoh yang lain. Nenek Mutawalli, Tuan Guru Mutawalli adalah titipan Allah yang Allah berikan kepada kita untuk meraih keberkahan melalui jalur beliau. Maka Tuan Guru Muhammad Mutawalli bagian dari nurun min anwaril makrumat,
bagian dari cahaya-cahaya kemuliaan yang Allah titipkan di muka bumi ini. Terbukti bahwa mimbabil karomat, di antara pintu-pintu keberkahan itu adalah talharu karomatul awliyai inda wafatihim. Nampak karomah seorang wali itu manakala beliau sudah wafat. Ini datang guru mutawali sudah 39 tahun meninggalkan kita di alam fana ini, tapi terus menerus cahaya kemuliaan, cahaya ilmu yang beliau terangkan, jelaskan kepada kita sekalian masih kita kenang dan kita amalkan. Insya Allah itu adalah bagian dari keberkahan untuk kita sekalian. Bapak Ibu saudara-saudara rahimakumullah, yang kadu bahasa Jeroaru sila, bahasa Indonesia salah lain. Nggih Bu, nggih? Bahasa Jeroaru sila, nggih? Ayo nggih ngiring. Ini Nanggur Mutawalli salah sepuh ulama paling memiliki keramat. Ada yang wawancarai 10 tahun yang lalu, yaitu Bupati Lombok Barat saat itu, yaitu Dr. Andes Haji Lalu Mujtahid. Beliau memberikan penjelasan kepada Tian Parorazi bahasa ande ngantu tahu sapia rurung dari sekotong dari lembar sampai ujung sekotong atas sana itu nini side. Beliau hanya sekedar pantok tunjang pada malam hari, subuhnya jalan itu semua menjadi jalan raya. Allahu Akbar. Ini riwayatnya sahih dari Bupati Lombok Barat saat itu, yaitu Bapak almarhum Dr. Haji Lalu Mujtahid. Beliau bercerita tentang kebesaran karomahnya, sosok ulama yang pengosami, sosok guru pelinggiang pengosami, yaitu ini datang guru Haji Muhammad Mutawalli. Artinya, maknanya jamaah ibu habarat bahwa orang itu tidak mesti dia memiliki keilmuan yang tinggi untuk dia menjadi seorang waliullah. Bahkan Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi, innal abda sayurfa'u ila a'la darajat bi arba'i akhlaqin. Sesungguhnya hamba yang berwasami tak angkat derajat si Allah Ta'ala ila a'la darajat, menuju derajat yang mulia, wa in qalla ilmuhu wa amaluh, meskipun ilmu biasa-biasa doang, meskipun perbawaian akhlak, pegawaian dulu bilang dulu niki biasa-biasa, tapi memiliki 4 hal pada dirinya, maka Allah angkat derajat ke derajat yang mulia. Yang pertama adalah asyukur, memiliki akhlak syukur. Yang mau sami tijanit rezeki si Allah Ta'ala syukur. Yang luwek jaga, yang sekedik jaga rezeki itu syukur. Berkat orang syukur, Allah angkat derajatnya ke derajat yang mulia. Belum tiang, dicanin ilmu, dicanin rezeki oleh Allah Ta'ala, syukur atas paicen Allah. Meskipun sekedik ruan pegawaian, amal saleh berjamaah, sekedik ruan ilmu, lalu tahu syukur terhadap pemberian paicen Allah Ta'ala, Allah angkat derajat ke derajat yang mulia. Ini kisah pertama. Yang kedua, al-hilmu, sabar. Mengiring sabar, insya Allah Allah angkat derajat ke derajat yang mulia. Ibu, mbe sabaran dengan mama atau dengan nina? Mbe sabaran dengan mama atau dengan nina? Dengan nina. Mbe bukti, nini tiang doang 4 sebinian. 4 sebinian. Balu kali siwa kali dijangkep. Berarti ya, inak tuan tiang ini sabar. Sabar kemadu kan.
dengan sebab sabar niket Allah angkat derajatnya ke derajat yang mulia. Wa in qalla ilmuhu wa amaluh. Meskipun ilmu ndek luwih lalu atau pegawaian ndek luwih lalu. Ini penyebab Allah mengangkat derajat kemuliaan itu. Yang ketiga adalah at-tawadhu. Tawadhu. Ini Tuan Guru Haji Muhammad Mutawalli mengajarkan ketawaduan kepada kita sekalian. Coba lambang kapal Safinah menjadi lambang Darul Yatama wal Masakin. Lambang kapal adalah lambang amal perbuatan. Berlabuh di lautan luas menuju alam semesta, menuju akhirat. Yang menjadi nahoda kapal adalah iman takwa. Sedangkan petunjuk arah kapal itu adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dinanofadi, kemudian ada yang masuk di dalamnya. Siapa saja yang masuk di dalam kapal itu, maka dia akan selamat menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah simbol dari pondok pesantren Darul Yatama wal Masakin yang hari ini kita haulkan mahakarya beliau, Masya Allah tabarakallah. Tawadhu. Yang keempat, menyebab orang-orang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memiliki ketawadhuan, adalah memiliki al-adabul hasan, akhlak yang mulia. Ini Tuan Guru Mutawalli, murid dari Dato' Tuan Guru Haji lalu Abdul Hafiz Sulaiman Al-Kadiri, sosok murid yang paling disayang oleh gurunya. Kenapa? Karena memiliki al-adabul hasan, akhlak yang mulia. Maka wajar beliau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena memiliki 4 komponen itu sekaligus. Maka beliau diangkat makomnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Tuan Guru Mutawalli bin Tuan Guru Yahya Al-Karim. Beliau memberikan dakwah-dakwah bilhan. Misalnya gendang belek, beliau biarkan orang bergendang belek, bersekahe dan seterusnya, beliau biarkan. Tapi beliau dirikan masjid di tempat itu. Kemudian beliau buat awik-awik. Itu adalah strategi dakwah yang luar biasa. Sehingga ngonek-ngonek dengan sebegendang belek nike, bekecimol, bekedodak, inapiaran, minum-minum, ya macam-macam yang diharamkan nike, lambat laun dia malu karena dia sering mendengar suara azan. Itu tarekah, metode sufiyah, metode tasawuf yang ditelurkan, diajarkan oleh diri Tuan Guru Haji Muhammad Mutawalli. Maka kita berkewajiban untuk melanjutkan khitbah ajaran diri Tuan Guru Mutawalli untuk menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cahaya makrumat, cahaya kemuliaan itu Allah turunkan kepada putra beliau yang paling besar di samping putra-putri beliau yang lain adalah Tuan Guru Muhammad Sibawaihi bin Tuan Guru Mutawalli. Perpaduan cahaya-cahaya ini akan memberikan sinar kemuliaan kepada kita sekalian. Maka itulah warisan yang paling mulia yang kita bisa hadirkan adalah warisan keberkahan. Pelunggumtian insya Allah meraih keberkahan berkat pengiring dengan sak mulia. Karena yang mengiring kepada orang yang mulia, Allah berikan kemuliaan dengan berkat kemuliaan orang-orang yang mulia. Innamal barakatu ma'a akabirikum. Setuijatin saran dengan berkah, satijadin dengan berkah nika mut ngiring dengan saat memiliki karomah kemuliaan. Pelunggum tiang hadir rauh di tempat ini, iman jak uja, iman jak upe-upe, jadi saksi pelunggum rauh hadir dalam rangka mengenang kembali maha jasa dari Tuan Guru Muhammad Mutawalli yang memberikan ajaran kemuliaan kepada kita sekalian. Terima kasih yang dapatkan sampaikan.
mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Tiang niki serius kejadian pidato niki, Bu. Serius pidato niki. Jadi ndik semau sebenarnya tiang nggih. Ya, tiang hadir niki atas nama keluarga. Jadi dan adik tiang guru saya, adik tiang guru Napiaran Badat dan adik tiang yang lain. Wah, besampun ke tiang, gitu. Ya, besampun. Jadi biar itu Napiaran hadir di tempat niki, tentu kita menyambung silaturahim, silatul ilmi, silatul barokah, nyambung keberkahan kepada keluarga zuriat. Ini datang guru mutawali. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atur yang demikian. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Usikum menafsir Allah. Wallahu fiqh hadilah sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Fahrul Rozi Dahlan, HMA. Hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya tausiah sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Saiful Islam Sibawahi LCMA. Kepada beliau kami doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udhu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, dan Bapak Bupati Lombok Timur, Ayahanda Bapak Tuan Guru Haji Sukiman Azmi, yang kita doakan mudah-mudahan beliau tetap dalam keadaan sehat walafiat, yang sebentar lagi akan meraih gelar doktor. Amin ya rabbal alamin. Bapak Sekretaris Daerah Lombok Timur yang sama-sama kita muliakan, Bapak Dandim 1615 Lombok Timur, Bapak Kapolres, wabil khusus Saudara Tia Kanda Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Alimul Jalil, Bapak Tuan Guru Haji Profesor Dr. Haji Fahrul Rozi Dahlan, yang menyempatkan diri hadir di harapan tiang pelungguh sami milik julus makin andiki Tala al-Badru alaina, ini tiang baru nih. Ampura Bapak Bupati, tiang tadi niki ingat kule kaedah fikih sebenarnya. Idza hadara al-ma'u batalat tayammum, basin kaedah sen. Namun ara air datang untuk hujan, kita dalam keadaan bertayamum batal tayamum. Tiang nabi lalu di hadapan beliau niki lagu silam sebut bayar pira kali. Para alim ulama, para masyayikh, para asatis, para tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap para hadirin hadirat majelis peringatan Al-Dzikral Hauliyah liwafatil Jaddil Majid Al-Haj Muhammad Mutawalli Ibn Al-Haj Yahya Al-Kalimi, yang jang hormati dan jang muliakan Ninik Mami Laki Bini sangat bija rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Moga-moga selaku puji syukur yang pelungguh sami niki tetap yang pelungguh sami niki haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sabarkat pakayunan di sisi Allah yang pelungguh sami masih dicanang nikmat irup, nikmat keafiatan, sehat jasmani, sehat rohani. Sehingga lek jelas mangkinan niki yang pelungguh sami pulih rauh untuk kita sama-sama memperingati haul yang ke-39 dari meninggalnya almarhum pendiri Yayasan Darul Yatama wal Masakin, Bapak Pemburu Haji Muhammad Mutawalli bin Haji Yahya Al-Kalimi, ghafarallahu lahu. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kehadiran junjungan alam Nabi besar kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang melalui perantara beliau disida Allah Subhanahu wa taala bimbing ajah tiang pelungguh sami bahwa umat Islam niki adalah umat yang bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Setui jatim dengan sak beriman, dengan sak sadu semua adalah bersaudara. Pengiring haturang salawat serta salam kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di tak belu tangjang yang mangking sangat alhamdulillah bari dekena Nabi saat yang ingin sampaikan ini sampun terangkum baru dalam mukaddimahnya beliau yang ringkas dan begitu padat. Kanda Profesor Dr. Fakhrul Razi Dahlan telah menyampaikan tausiah kepada kita semua. Tapi tiang ingin menyinggung satu hal seketik dah, sebagai momen untuk mengenang kepergian dari almarhum Nini dan Mutawalli. Beliau meninggalkan kita dengan meninggalkan satu wadah niki yang tentu tujuannya yang beliau sebutkan tadi oleh Kandan niki sebagai mahakarya adalah merupakan wadah yang pelungguh sami niki untuk menampakkan bagaimana cinta kita antara satu dengan yang lain. Berbintang yang pelungguh sami niki ada sak tampak ngerontan kepada saling punah. Betul mungkin yang pelungguh sami niki ini tahu selamat di akhirat lemak lamun tendek man tahu saling tunah. Saya dikenal menu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan tadkhulul jannata hatta tu'minu. Ingat ni kadang-kadang. Sida pada senuk ndek yak kamu surga lamun ndek man pada beriman. Walan tu'minu hatta tahabbu. Musida pada senuk ndek man yak pada beriman lamun ndek man pada saling tunah kangen. Walan tu'minu hatta tahabbu. Ndek man yak tu beriman lamun ndek man pada saling tunah kangen. Jadi syarat dengan tamu surga ada yang beriman dulu bahasa Rasulullah. Memberbentang tentu dengan senung beriman ada yang pada saling tunah kangen. Beliau mengajarkan hal itu kepada kita semua. Tarekat niki sak pengarek-arek niki napi tujuan. Napi tujuan. Tidak lain tujuan niki adalah supaya hati niki bersih niki denara antar memberi dok sematon jari. Denara antar talunate dok sematon jari. Ada yang terisi dengan sifat-sifat yang mulia seperti disampaikan tadi beliau, tawaduknya di situ, sifat redhonya di situ, syukurnya di situ. Baru seseorang niki bisa mengharapkan rahmah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Melihat senang bahagia di dunia niki, dan harap dengan melihat senang hidup di dunia sana. Sila pasti selaku dengan milih bahagia, milih senang di dunia niki. Lagu berembel-embel ya peta kebahagiaan niki, kesenangan di dunia niki. Namun dia narak dua sifat di dalam diri yang pelungguh sami niki. Dek dini dia tahu senang, dek tanya tahu redo. Dek dini tahu bahagia. Be sifat sak pertama niki al-qanaah. Qanaah niki artinya merasa cukup.
cukup isi Arab. Berbeda ruang paijen di sisi Allah Subhanahu wa taala, pengicanan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita merasa qanaah, menerima dengan hati yang lapang. Ya, dicanang di sisi Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dengan dikit. Yang kedua sifat ridha, ada yang reda oleh segala ketentuan di sisi Allah Subhanahu wa taala, beremben-emben pembeda bahagia. Lagu ndek reda oleh ketentuan nenek ndek dini atau bahagia kadang jari yang berhati. Jadi dua bekal utama kita untuk sampai kepada sa'adah, kebahagiaan ini, lebih-lebih dunia ini adalah dengan al-qana'atu war-ridha. Sifat merasa cukup kan ke sifat ridha. Pengarek-arek niki. Pembek pot tira, luean tan zikir, tareang temeni-menintan cara. Semua niki masuk kembali kepada hati kita masing-masing. Ada seperti hati saya. Ada yang sifat-sifat mulia, lebih-lebih sifat ridha niki. Sila. Nabi unit tajah. Terpilih 2 kalimat isi para ulama tasawuf. Lebih-lebih para pengaruh. Sak ngiring. Beliau almarhum dapat. Ini dah almarhum Bapak Tuan Guru Haji Mutawal. Nabi unit kalimat sak 2 ringkas niki. Ilahi anta maksudi. Ane lupa. Oh nyalat kan. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. 2 kalimat niki marhamun min maradil qalbi bahasa para ulama. Ya satu lem. Jadi balsam dalam hati setiap manusia seucapan kalimat ini. Kembali. Saya kalimat saku untuk ringkas niki ilahi nenek kaji yuni. Anta maksudi sida maksud kirup seni dengan lain tujuan kirup. Dekuah bertujuan ada yang jadi dengan paling sokeh di dunia sini nende. Dekuah bertujuan ada yang dengan paling hebat di dunia sini nende. Lagu sida nenek kaji jadi tujuan. Hah? Namun wah nenek dari tujuan kerjaan. Nyalah sak lain niki gak kadang jari yang berhati Allah. Yang kedua waridha kama tudubi. Dan hanya ridhamu ya Allah yang aku tuntut. Reda ni doang si peda nenek kaji lah mulai wah reda jak berembe-rembe. Terima doang. Maka 2 sifat niki. Ya, sifat al-qanaah war ridha harus tertanam di dalam diri kita masing-masing sebagai penerapan dari kalimat mulia yang diajarkan kita oleh beliau-beliau niki. Ilahi anta maksudi wa ridhaka mat. Ane mun hari itu jak kadang jari insyaallah mun hati niki lapar insyaallah dia naran tantiak merik dengan dia naran tantiak talunati ya pun ampun Pak Dandim Pak Kapolres silahkan telah silahkan baca rujukan seluas apapun itu. Bapak-bapak tidak akan pernah menemukan aliran-aliran pemikiran radikal di dalam aliran tasawuf gitu. Tidak akan. Dengan sak ngebom macam tahu ini tidak mungkin bertasawuf dengan. Tidak mungkin akan memegang ajaran tarekat dan tasawuf niki yang tujuan utamanya adalah membersihkan jiwa dan hati. Tidak mungkin. Pasti luah tahu semua boya ajaran semua pasti nara embel-embel radikal niki dengan sak jelap kafiran dengan mulai muncul dengan sak jelap syirikan dengan mulai tibu. Demi lalu ziarah makam syirik kuning kena tebung ngonek-ngonek. Aliran-aliran radikal. Beliau niki mengajarkan as-samahah terutama antara murid-murid beliau bagaimana supaya saling mencintai. Tarekat niki kadang jadi sebenar inti utamanya niki adalah tawassul berbentang barang. Tiang jari yang pelungguh sami niki dari watawasul pejok nenek perantara pejok nenek sakaja betokon niki sang iya jaga terima doa ni si nenek. Itu. Oleh sebab ini tidak akan mungkin hal itu tercapai kecuali dengan sifat ukhuwah persaudaraan Islamiyah yang tinggi niki marak bahasa Bapak Bupati Bali 3 jenis ukhuwah niki. Ukhuwah Islamiyah, kemudian ukhuwah wataniyah, kemudian ukhuwah basyariyah atau insaniyah niki. Persaudaraan kita dalam beragama Islam, persaudaraan kita dalam bernegara, kan batu-batu selain kepercayaan aliran, dan yang terakhir adalah persaudaraan kita sebagai umat manusia. Ar-Rahimun
yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Bahasa guru-guru tiang pelunggu sami diminta terima hadis pertama kali laik aran hadis musalsal bil awaliyah. Kebek pun teparan hadis musalsal bil awaliyah yang berarti hadis niki awwalu ma haddatsani bihi syaikhi kada. Pertama kali tentang tebarak si gurung kumeni. Hadis pertama kali terima oleh gurung kumeni. Mbe hadis pertama niki bunyi hadis niki ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Dengan sak penunah, dengan sak penyayang, tetunah nisi dengan sak maha penyayang. Irhamu mampil ardi, kasih sayangi semua orang yang ada di bumi ini. Yarhamkum mampis sama, pasti kamu akan disayangi oleh pemilik langit, penghuni langit, para malaul a'la, golongan para malaikat. Gitu mungkin ya mau rahmah ni kilang lebih pada saling tuh. Beliau menyiapkan wadah niki ya tak keperajahan agama. Beliau Bapak Sekda tadi niki menanyakan kepada tiang apa yang jadi anggap identitas balik pondok pesantren niki yang diwariskan oleh almarhum Datuk Mutawallim niki ada dua sebenarnya yang paling nampak. Pertama adalah usul-din, yang kedua adalah tasawuf, dan sama sekali dua hal ini tidak akan bisa tergapai kecuali dengan fondasi yang kuat, yaitu ilmu alam. Ini sebenarnya identitas ilmu usuluddin dan ilmu tasawuf. Lalu itu mungkin yang belum kami napang lamut dikuasai ilmu bahasa ilmu alatnya ya, dan kadang jadi kita membangun sarana-sarana niki adesa. Kena tahu takak bija jari niki nuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan demikian kita semua niki ya dengan menghadiri acara haul almarhum Idda Haji Mutawalli yang ke-39 di Canang Limpah Rahmah Barakah dan Maghfirah. Setiap leka ajong yang perlu kami bisa hadir sebagai bentuk rasa cinta dan kasih sayang kita kepada guru-guru kita termaktub di hadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk cinta kita kepada sesama kita, dan mudah-mudahan dengan demikian Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita bersama orang-orang mulia kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Belum jari pada seketik ini kembali anak yang tak hadir itu apa lupa tiupan dalam ini anak yang tak terjuluk marah niki atau tiang kesempatan niki kebaik berkah majelis niki kadang jari anak cukup tentang sehadir niki wah cukup semua. Cukup luar biasa. Ghasyiyatuhumur rahmah, nazalat alaihimus sakinah, dzakarahumullahu fi man indah. Cukup semua. Tak saling ingat tang baik marak niki, diliputi oleh rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, diingat di sisi lain di golongan para malaikat ala, itu sudah cukup. Ang marak niki atau tiang kesempatan niki, mudah-mudahan nanti yang sampai yang niki di Arab faedahkan manfaat. Yang atas nama Yayasan Darul Yatama wal Masakin dan segenap keluarga dari almarhum Idda Haji Mutawalli mengucapkan terima kasih tampiasih yang sedalam-dalamnya, yang sebesar-besarnya atas kerauhan kelulusan, dan tiang atas nama keluarga yang dah mohon maaf yang sebesar-besarnya sang narak jaga ruang bentuk sambutan, ruang pelayanan dan seterusnya kisah kurang berkenan di arfan kelulusan, lebih-lebih Bapak Bupati sama yang lain itu kurang lebih yang mohon maaf. Aku qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tadhar li bainana shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma shfil marda wa 'afil mubtala wa rudda sharidana ilaik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma aslih ar-ra'i war-ra'iyyah. Allahumma aslih dhata bainina
وألف بين قلوبنا وأنزل السكينة والمودة والرحمة على قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kepada Bapak Tuan Guru